Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas siang, Pak. Selamat siang. Monggo. Binara. Monggo. Silakan duduk. Selamat siang, Pak. Boleh dijelaskan nama dan jabatan sebagai apa di pengawas pemilu ini? Ya, selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Wawan Junaidi selaku PKD dari Desa Pujiharjo pada pemilu tahun 2024. Tidak banyak orang yang familiar dengan Desa Pujiharjo nih, Pak. Boleh dijelaskan sedikit saja seperti apa Desa Pujiharjo itu? Ya, Desa Pujiharjo itu merupakan desa yang berada di pesisir pantai selatan dari Kabupaten Malang. Desa ini berjarak kurang lebih 25 km dari Kecamatan Tirtoyudo, sehingga ini membutuhkan waktu yang lama ketika harus perjalanan dari desa ke kecamatan. Dan juga untuk Desa Pujiharjo ini khususnya penduduknya itu petani dan juga nelayan dengan penghasilan utama adalah pisang, kopi, dan cengkeh. Sementara untuk jumlah penduduk DPT itu ada sekitar 5.310 dengan jumlah TPS ada 20 TPS untuk pemilu tahun 2024 ini untuk Desa Pujiharjo. Baik, di hari ini apa ada kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh Pak Wawan? Ya, untuk hari ini pada tahapan ini ada kegiatan yang akan saya lakukan terkait ke pengawasan, yaitu yang pertama adalah pencermatan DPT yang ada, kemudian nanti yang kedua adalah koordinasi dengan stakeholder yang ada di Desa Pujiharjo ini. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pervak ke salah satu wilayah yang ada di Desa Pujiharjo. Belum banyak orang yang tahu terkait pencermatan DPT ini, Pak. Bisa dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh Pak Wawan pada saat pencermatan DPT? Ya, di dalam pencermatan DPT ini ada beberapa indikator yang saya lakukan. Yang pertama yang berhubungan dengan TMS. Indikator pertama adalah yang meninggal, karena kita tahu bahwa setelah DPT ini keluar masih ada juga yang meninggal, jadi itu masuk dalam inventarisir saya untuk mencocokkan dengan DPT. Kemudian untuk yang pindah domisili dan juga ada yang nanti apakah masih ada yang TNI Polri masih aktif atau sudah pensiun, itu perlu juga dicermati terkait DPT yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, Pak Wawan hari ini melakukan koordinasi. Tujuannya untuk apa itu, Pak, koordinasinya? Ya, koordinasi dengan stakeholder yang salah satunya juga adalah pemangku wilayah Desa Pujiharjo. Itu tujuan saya koordinasi adalah yang pertama untuk mengetahui mungkin ada warga yang pindah domisili dan seterusnya. Kemudian untuk memastikan tentang informasi jumlah penduduk yang mungkin meninggal setelah DPT ini keluar, karena itu saya perlu koordinasi dengan pemangku wilayah atau stakeholder juga di Desa Pujiharjo ini, karena bagaimanapun juga mereka juga punya informasi yang perlu saya ketahui juga tentang koordinasi hal ini. Kegiatan hari ini kan juga ada verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh Pak Wawan. Apa yang Pak Wawan lakukan di verifikasi faktual ini dan tujuannya untuk apa? Iya, setelah pencermatan DPT, kemudian koordinasi, langkah yang ketiga adalah verifikasi faktual. Tentunya dengan verifikasi faktual ini untuk mengidentifikasi secara langsung apakah DPT ini sesuai dengan faktanya yang ada, sehingga perlu adanya
verifikasi faktual ke orang yang bersangkutan. Nah, ini perlu karena nanti untuk benar-benar memastikan apakah ini sudah benar sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih Pak Wawan sudah menjelaskan kegiatan hari ini. Kemudian selama menjadi PKD ini, apakah ada pengalaman yang menarik yang mau diceritakan kepada teman-teman kita semua? Ya, selama menjadi PKD dengan berbagai kegiatan yang sudah terjadi dan berlangsung, saya kira banyak sekali pengalaman yang menarik yang mungkin bisa saya ceritakan di sini, karena melihat topologi Desa Pujiharjo yang berbukit dan berada di pesisir pantai dengan jarak yang jauh ke kecamatan, jadi itu sangat mempengaruhi waktu yang kami lakukan. Contohnya ketika harus rapat atau koordinasi dengan Panwascam di kecamatan dan itu sifatnya segera, itu sangat kadang membuat hambatan yang luar biasa buat kami, tantangan yang luar biasa karena jarak itu tadi. Kemudian belum lagi ketika cuaca tidak mendukung seperti hujan yang lebat, itu tantangannya berat juga. Belum lagi adalah ketika di Pujiharjo ini hujan yang sangat lebat, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah mati lampu. Ketika mati lampu, ini internet juga mati sehingga tidak ada komunikasi yang terjadi. Kami kebingungan di situ. Kemudian belum lagi adalah adanya banjir. Seringkali Desa Pujiharjo ini mengalami banjir mulai tahun 2000 dan seterusnya sampai kemarin. Ini ada banjir beberapa rumah yang hanyut juga, merusak beberapa infrastruktur yang ada di Desa Pujiharjo. Dan ini menjadi tantangan yang menarik buat saya. Dengan berbagai hambatan seperti ini memberikan semangat buat saya untuk melakukan pengawasan seperti ini. Dan saya kira Pujiharjo sebagai desa yang terluar di Kecamatan Tirtoyudo ini tidak menjadi halangan buat kami untuk melakukan pengawasan tentang pemilu tahun 2024 ini. Wah, ternyata di Desa Pujiharjo sedikit mengerikan ya Pak. Ya, tapi sangat. Tapi tidak apa-apa ya Pak. Sebagai PKD kita harus semangat terus melakukan pengawasan. Kemudian sebagai pengawas pemilu ini, harapan seperti apa yang diberikan Pak Wawan untuk pemilu 2024 ini? Ya, harapan yang saya harapkan, benar-benar saya harapkan adalah dengan pengawasan pemilu tahun 2024 ini banyak sekali pengawasan partisipatif yang muncul dari masyarakat. Karena tidak mungkin saya sendiri bisa mengawasi kegiatan ini secara seorang diri. Jadi perlu bantuan juga dari semua elemen yang ada di Desa Pujiharjo ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya adalah semoga pelaksanaan proses pemilu tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa terjadi pemilu yang jujur, adil, dan damai, sehingga di Indonesia ini terjadi transisi kepemimpinan yang damai. Saya kira itu yang menjadi harapan saya untuk pemilu tahun 2024 ini.